Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kuliah database dari pertemuan minggu sebelumnya. Kita sudah membahas tentang membuat tabel dan field-field yang diperlukan di dalam tabel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat field hasil perhitungan. Terlebih dahulu, mari kita buka Microsoft Access. Kemudian kita buka database yang telah kita buat sebelumnya. Di sini misalnya database perpustakaan. Nah, pada database ini kita sudah membuat 3 buah tabel, yaitu tabel buku, sudah ada datanya, kemudian tabel mahasiswa juga sudah ada datanya, dan yang ketiga ada tabel peminjaman. Dari ketiga tabel ini kita juga sudah membuat relationship antar tabel tersebut, kita bisa cek. Nah, di sini kita sudah membuat relationship-nya. Kemudian kita akan membuat field hasil perhitungan. Jika diperhatikan di tabel peminjaman, ini sudah ada field yang bernama ID, kemudian name, kode buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Ditambah ada satu lagi denda. Nah, biasanya aturan bisnis dalam perpustakaan ini, ketika kita meminjam buku di perpustakaan, maka secara otomatis kita akan ditandai dengan kapan tanggal harus mengembalikan buku tersebut. Jika kita melewati tanggal tersebut, biasanya kita dikenakan denda. Nah, tanggal harus kembali di sini, ini bisa kita sebut sebagai field hasil perhitungan. Sebagai contoh, misalnya ketika kita meminjam buku, kemudian tanggal harus kembali adalah tanggal pinjam ditambah 3 hari misalnya. Maka tanggal harus kembali itu kalau misalnya kita pinjam tanggal 9 kemudian ditambah 3 hari, maka menjadi tanggal 12. Nah, itu adalah tanggal harus kembali. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat field hasil perhitungan. Pada tabel ini contohnya adalah tanggal harus kembali. Kita tutup dulu. Nah, kita buka tabel peminjaman ini, kemudian kita buka mode design view. Nah, di sini ada kolom ID, ada field ID, ada nama, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan denda. Di sini kita bisa menambahkan field hasil perhitungan, yaitu tanggal harus kembali. Nah, ini nama fieldnya adalah tanggal harus kembali. Kemudian, pada data tipe ini, kita bisa ketikkan atau kita pilih calculate. Jadi tipe datanya adalah calculate. Nah, pada saat kita milih calculate ini, kotak dialog expression builder akan muncul. Nah, di sini ada keterangannya, enter an expression to calculate the value. Sebagai contoh misalnya, input field 1 ditambah field 2 misalnya. Nah, kita bisa langsung menuliskan ekspresi untuk hasil perhitungan, yaitu tanggal pinjam, kita ketikkan tanggal pinjam, kemudian tekan enter. Nah, ini mau ditambah berapa hari? Misalnya 3 hari, 5 hari, atau 1 minggu. Kita tambah misalnya 7 hari atau 1 minggu. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan hasil field hasil perhitungan. Kita bisa lihat datanya. Oke, kita simpan, kemudian kita lihat. Nah, tanggal pinjam adalah tanggal 9, kemudian tanggal harus kembalinya adalah tanggal 16. Nah, kita juga bisa mengatur susunannya ya, karena dari tampilan ini tanggal harus kembali ada di belakang. Kita kembali lagi ke view design, kemudian kita bisa urutkan untuk naik setelah tanggal pinjam.
Jadi urutannya nanti adalah ID, name, kode buku, tanggal pinjam, tanggal harus kembali, kemudian tanggal kembalinya berapa. Nah, nanti akan secara otomatis misalnya tanggal kembali ini jika melebihi tanggal harus kembali, maka kita bisa kenakan denda. Oke, itulah caranya bagaimana kita membuat hasil perhitungan. Selamat mencoba.